أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahaqqu man syukira wa awla man humida wa akramu man tafaddala wa arhamu man qasada al-ma'rufu bid-dalili wa bid-dalili ubida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua yang sudah berhadir khususnya di masjid ini. Demikian juga semoga Allah merahmati kaum muslimin secara umum. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melunakkan hati kita dengan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan kegiatan ini bisa menjadi sebuah bukti nyata dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihatilah kalian dalam kebenaran dan saling menasihatilah kalian dalam kesabaran. Adapun tema yang kita angkat dalam tausiah sore ini ialah mengenal identitas seorang muslim, kemudian bangga dengan identitas tersebut. Hadirin yang bahagia, kalaulah seandainya seseorang mengetahui hakikat kehidupan ini, dia mengetahui latar belakang ia diciptakan, dia tahu tujuan dia diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, pastilah dia memiliki identitas yang bagus. Pastilah dia memiliki karakter dan tujuan yang baik. Adapun orang yang tidak mengetahui apa alasan dia diciptakan, kenapa dia ada di muka bumi, dia tidak tahu hal tersebut. Yang ia tahu bahwa arti kehidupan hanyalah sebatas untuk menghabiskan usia. Allah kasih jatah waktu 60-70 tahun. Yang ia pahami makna kehidupan adalah menghabiskan umur tersebut dalam kesenangan, hanya dalam kelelahan yang tanpa tujuan, tidak mengetahui apa tugas yang Allah berikan, tidak memiliki tanggung jawab terhadap kesempatan yang Allah berikan, maka Allah merumpamakan orang yang seperti itu dengan hewan. Dalam surah Muhammad ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum." Adapun orang-orang kafir, mereka di kehidupan dunia ini bersenang-senang, hanya bersenang-senang. Kemudian mereka makan dan minum sebagaimana hewan-hewan makan dan minum. Inilah hadirin gambaran yang Allah berikan untuk orang yang tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu akan tanggung jawab tujuan dia hidup di muka bumi ini. Hadirin hafizakumullah, perlu kiranya kita flashback jauh ke belakang untuk kembali mengenali diri kita, siapa sebetulnya kita ini, supaya kita lebih mengenal identitas kita sebagai seorang muslim. Jauh ke belakang sana, di awal penciptaan manusia, sebagaimana yang semua kita tahu bahwa manusia itu tercipta dari dua unsur. Unsur yang pertama, Allah menciptakan manusia dari tanah. Allah menciptakan manusia dari tanah.
kedua, Allah menciptakan manusia dari ruh. Allah tiupkan ruh ke dalam tanah tersebut. Dari antara dua unsur yang ada ini, unsur yang paling berharga adalah unsur ruh dibanding dengan unsur tanah. Kenapa hadirin yang mulia? Karena unsur tanah ini tidak ada keistimewaan dengan makhluk lain seperti hewan dan binatang. Tapi unsur ruh inilah yang membedakan manusia dengan hewan, menjadikan manusia punya derajat yang lebih tinggi dibanding makhluk lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, ya, manusia maksudnya, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kemudian kami angkat derajat mereka, kami utamakan, kami istimewakan mereka dari makhluk lain dengan kelebihan yang sempurna. Coba kita perhatikan ayat Allah dalam surat Al-Hijr ayat 29, ketika Allah menyebutkan, mengabarkan kepada malaikat bahwa Allah ingin menciptakan makhluk yang bernama bashar, manusia. Allah berfirman kepada para malaikat waktu itu, "Inni khaliqun basharan min tin." Aku akan menciptakan makhluk manusia dari sebongkah tanah, dari tanah. Kemudian Allah menyebutkan unsur kedua, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Nanti apabila selesai penciptaan ini, kemudian aku telah meniupkan kepadanya ruhku, faq'u lahu sajidin, maka bersujudlah kalian kepadanya. Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada manusia ketika itu tatkala Allah sudah meniupkan ruh, yaitu unsur terciptanya manusia yang kedua. Ini menjadi bukti bahwa unsur ruh lebih berharga dibanding jasad. Bukti yang lain, ketika seseorang misalnya qadarullah tertimpa musibah misalnya, kemudian tangan atau kakinya putus, atau bahkan seluruh hampir sebagian besar tubuhnya hilang, hangus terbakar dan sebagainya, maka tetap saja dia akan dipanggil dengan namanya. Misalnya namanya si Muhammad, ya Muhammad. Akan tetapi ketika ruhnya sudah hilang, meskipun jasadnya masih lengkap, maka namanya sudah berubah, bukan lagi Muhammad, akan tetapi berubah menjadi jenazah Muhammad, ini jenazahnya, atau jussatu Muhammad, ini jasad atau mayatnya si Muhammad. Berubah harga dari jasad tersebut ketika ruhnya sudah menghilang. Bahkan seorang istri tidak akan mau lagi menemani jasad suaminya, bahkan mereka akan hantar dia cepat-cepat ke liang lahat. Meninggal hari ini, maka kalau bisa hari ini juga harus sudah diantarkan ke liang lahat. Ruhnya sudah tidak ada. Tetapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lupa dan justru lebih banyak melayani jasad dibanding ruh kita. Kita sibuk melayani kebutuhan jasad, melayani ketika jasad sakit dan sebagainya. Akan tetapi lupa ruh kita sudah sering sakit, sudah tidak nikmat lagi baca Quran, sudah tidak khusyuk lagi ketika sholat, maka ruh kita sebetulnya sedang sakit. Hadirin yang berbahagia, sekarang pertanyaannya, untuk apa kita ada? Tadi di awal kita sudah mengenal kita tercipta dari tanah. Kemudian yang kedua pertanyaannya, untuk apa kita ada? Kenapa kita ada dan kemana kita akan berakhir? Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, tidaklah membiarkan makhluknya kebingungan tanpa arah. Tiba-tiba diciptakan sudah tanpa ada tujuan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala
sudah menginformasikan kepada kita kenapa kita ada di dunia ini. Lewat siapa Allah menginformasikan? Tentunya lewat para rasul. Allah kirim utusan-utusan, kemudian Allah sampaikan kepada mereka untuk mereka sampaikan kepada kita para manusia. Tujuan kita adalah untuk menyembah Allah. Tentunya ketika Allah tidak memberitahu, kita tidak akan tahu tujuan kita ada di dunia ini. Kenapa? Karena kita ada bukan kehendak kita. Kita ada di dunia kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tahu tujuan kita ada adalah yang mengadakan, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengabarkan kepada kita, tujuan kita ada di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kami tidak mengutus seorang rasul pun, wahai Muhammad, sebelummu, kecuali kami wahyukan kepadanya, kami pesankan kepadanya bahwasanya tiada ilah kecuali saya, fa'budun, maka sembahlah saya, sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak bermaksud menciptakan manusia dan jin kecuali semata-mata hanya untuk beribadah. Adapun yang lain, maka itu bukanlah tujuan dari penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita semata-mata adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita istirahat itu bukan tujuan, tapi fasilitas yang Allah berikan supaya menunjang kita lebih lebih giat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita makan supaya kita sanggup beribadah kepada Allah. Kita bekerja dengan giat supaya kita mampu untuk mentaati Allah, mampu untuk bersedekah dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita sudah tahu tujuan kita ada di dunia adalah untuk menyembah Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita menyembah Allah? Tentunya supaya kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita terlebih dahulu harus tahu dulu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci. Jangan sampai kita melakukan apa yang Allah benci dan sebaliknya meninggalkan apa yang Allah sukai. Dan satu-satunya cara supaya kita mengetahui apa yang Allah sukai, Allah ridhoi, dan apa yang Allah benci adalah dengan mengetahui syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh utusan, yaitu para rasul. Jangan sampai kita menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Allah mengancam hal tersebut dalam surat Yunus, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun." Allah katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah? Ya, tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Hadirin jamaah yang berbahagia, hal tadi, tujuan adanya manusia, mungkin bagi kita remeh karena terbiasa didengar di masjid-masjid. Tapi tahukah kita bahwa banyak orang yang tidak tahu atau menutup telinga supaya sengaja tidak tahu tentang hal tersebut, dan mereka kebingungan mengapa mereka ada di dunia ini. Orang-orang kafir banyak yang tidak tahu tujuan mereka ada di dunia, sehingga mereka menghabiskan hidupnya hanya untuk bersenang-senang. Tak pernah sekalipun mereka pakai jidatnya ini untuk bersimpuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah sekalipun kakinya itu ia pakai untuk melangkah ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah sekalipun telinganya ia pakai untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka bingung kenapa kita ada. Karena itulah mereka tidak punya tujuan yang jelas. Mereka hidup, ya habis itu mati, sudah seperti itu. Alangkah rendahnya
alangkah remehnya kehidupan seseorang yang dihabiskan tanpa pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saking bingungnya, pernah suatu ketika seorang penyair dari Libanon yang bernama Elia Abu Madi, dia pernah membuat syair yang menggambarkan bagaimana kebingungannya terhadap kehidupan ini. Ia mengatakan, "Jitu la a'lamu min aina walakinni ataitu." Aku datang, gak tahu dari mana asalku, akan tetapi tiba-tiba aku ada. Wa laqad absartu qaddami tariqan famasaitu. Dan aku secara spontan melihat ada jalan di hadapanku dan aku hanya melangkah begitu saja. Wa sa'aqa masyian in syi'tu hadha am abi. Dan aku akan terus menempuh jalan ini kapan aku berhenti ataupun aku akan terus berlanjut. Kaifa jitu? Bagaimana aku bisa ada? Kaifa absartu tariqi? Bagaimana aku mengetahui jalan hidupku? Lastu adri, aku tidak tahu. Lastu adri wa limadha lastu adri? Lastu adri. Kata dia, aku tidak tahu semua itu. Dan kenapa aku tidak tahu? Aku juga tidak tahu kenapa aku tidak tahu. Ini adalah perkataannya Elia Abu Madi. Aku tidak tahu kenapa aku tidak tahu. Nah, dia bertanya-tanya, saking bingungnya terhadap kehidupan ini. Adapun kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jelas kita tahu tujuan kita yang paling pokok adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain adalah hiasan-hiasan saja. Boleh nikmatilah dunia, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita. Sekarang coba kita bayangkan, misalnya kita ingin berangkat ke Surabaya dari stasiun Malang. Perjalanan barangkali sekitar 2 atau 3 jam. Bayangkan ketika kita lagi di stasiun, kemudian ada satpam yang bertanya, mau kemana Pak? Kemudian dijawab, tidak tahu Pak. Bapak dari mana? Tidak tahu juga Pak. Lah, terus Bapak ke sini mau ngapain? Tidak tahu juga Pak. Beginilah gambaran orang-orang kafir yang ada di dunia nanti di akhirat. Bayangkan, itu hanya perjalanan 2 jam, 3 jam, tidak tahu apa arti dia ada di stasiun tersebut. Bayangkan orang yang Allah berikan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ketika ditanya nanti di akhirat sama malaikat, man rabbuk? La adri, tidak tahu. 60 tahun, 70 tahun kamu kemana? Suara azan yang terbiasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana kamu saat itu? Alangkah terherannya malaikat melihat orang-orang kafir, bisa-bisanya selama umur yang Allah berikan itu dia tidak mengenal siapa Tuhannya, dia tidak mengenal apa alasan dia hidup. Sangat mengherankan dan sangat ajaib sekali dari Allah. Hadirin sidang jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mengenal identitas utama kita sebagai seorang muslim. Inti dari identitas seorang muslim itu ada 3. Inti dari identitas seorang muslim itu ada 3. Yang paling pokok itu ada 3. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta. Mengenal maksudnya di sini adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan secara rububiyah. Kita yakin Allah yang mencipta, Allah yang membangkitkan, Allah yang memberi rezeki. Hanya Allah satu-satunya yang dapat membahayakan, tak ada yang sanggup membahayakan. Hanya Allah yang dapat memberikan hidayah, tak ada yang sanggup memberikan hidayah. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan dan sebagainya. Itu adalah tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah, menyembah, ruku, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkorban hanya kepada Allah, bernazar hanya kepada Allah, bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadah kita berikan hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah itu dengan mentauhidkannya dalam asma'nya dan sifatnya. Kita menetapkan Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai seterusnya. Itu merupakan bagian dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian identitas kedua yaitu mengenal agama Islam. Agama Islam punya 5 rukun.
semua ditunaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad SAW. Inilah identitas kita. Kenal siapa Nabi Muhammad, bagaimana kehidupannya, bagaimana perilakunya, bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau berpikir, apakah beliau pikirannya seperti pikiran orang-orang Yahudi dan Nasrani atau sebaliknya. Maka seorang muslim hendaklah menghiasi dirinya dengan tiga identitas ini. Yang mana identitas ini sudah ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Ushul Tsalatsa. Makanya beliau menulis kitab pondasi atau kitab dasar yang tipis sekali, hanya berisi tiga ini, tapi merupakan pondasi dalam agama. Identitas muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad, kemudian mengenal agama Islam. Beliau mengambil tiga ini dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Barra bin Azib, ya. Ini riwayat ini banyak kita dapati di kitab-kitab hadis, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, begitu juga dalam hadisnya Abu Dawud Sahih. Beliau ambil tiga ini dari pertanyaan malaikat dalam kubur, man rabbuh, man nabiyyuk, ma dinuk. Maka beliau tuliskan tiga usul, tiga pondasi yang harus diketahui oleh umat Islam. Baik, mari kita sekilas bacakan hadis yang menjadikan tiga identitas seorang muslim tadi, sumber dari pendalilan tiga identitas seorang muslim. Anil Barra bin Azib, sahabat Barra bin Azib meriwayatkan dari Rasulullah SAW, innal abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika dia ingin keluar dari dunia, maksudnya ingin dicabut nyawanya, detik-detik ingin meninggal, wa iqbalin minal akhirah, dan dalam proses tahapan ingin menghadap ke alam akhirat, nazala ilaihi minas samai malaikatun bidul wujuh, maka para malaikat turun dari langit. Ketika seorang ingin meninggal, para malaikat turun dari langit banyak. Wajah mereka itu putih, ya. Ini kita cerita tentang hamba yang beriman. Ka'anna wujuhahum asy-syams, seakan-akan wajah mereka itu seperti matahari saking cerahnya para malaikat ini. Ma'ahum kafan min akfanil jannah, mereka membawa kafan dari surga. Mereka turun bawa kafan dari surga. Wa hanud min hanutil jannah, dan minyak wangi dari surga juga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, mereka dulu dekat dengan si calon mayit sejauh mata memandang banyaknya. Summa yaji'u malakul maut, barulah datang malaikat maut. Ketika malaikat sudah berkumpul, baru datang malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda ra'si, malaikat maut duduk di dekat kepalanya si calon mayit tadi. Fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai ruh yang baik. Nah, dipanggil oleh panggilan yang lembut oleh malaikat. Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai ruh yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu menghadap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu ruhnya orang beriman berkumpul karena mendengar panggilan yang baik, dan dia senang akan menghadap kepada Allah, dan Allah tidak murka kepadanya. Makanya ruh orang beriman itu mudah keluar, berkumpul dari kakinya, tangannya, semua ke mulutnya, kemudian mengalir seperti mengalirnya air dari cerek, gampang. Kemudian faya'khudhuha, malaikat maut lalu mengambil ruh tadi. Ketika sudah keluar diambil, langsung ketika malaikat maut telah mengambil ruh itu, diambillah oleh malaikat-malaikat yang dari surga tadi, dimasukkan ke kafan, lalu dibawa menuju langit. Seketika itu terciumlah di langit bau yang wangi dari si mayit tersebut, ruh dari mayit tersebut. Fala yamurruna biha ala malakin minal malaika illa qalu ma hadha ruhun thayyib. Ketika malaikat itu membawanya ke langit,
setiap kali malaikat melintasi malaikat-malaikat lain, karena di langit banyak malaikat-malaikat Allah, ketika melintas ditanya, ini ruh siapa ini yang wangi ini? Maka mereka menjawab, Fulan ibnu Fulan, ini ruhnya si Fulan, anaknya bapak Fulan. Bi ahsana ismihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka para malaikat menyebut nama terbaiknya ketika dia di dunia. Ketika kita beramal, nama kita kan sering naik ke langit, mentransfer pahala kita. Ini Fulan sholat, si Fulan berzakat, si Fulan sedekah. Nama kita naik, maka dipanggillah nama tersebut dengan namanya yang paling indah ketika amal-amalnya dicatat dulu ketika dia di dunia. Hatta yantahi ila sama as-sabi'ah, sampai dibukakanlah dia pintu-pintu langit sampai ke langit ke-7 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah azza wa jalla, maka ketika itu Allah mengatakan, "Uktubu kitab 'abdi fi illiyin." Tulislah catatan kebaikan hambaku ini di illiyin, catatan amal orang-orang saleh. Wa'idu 'abdi ilal ard, kemudian kembalikanlah hambaku ini ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku menciptakan mereka dari bumi, dari tanah, dan aku akan kembalikan mereka ke tanah, kemudian membangkitkan mereka lagi nanti dari tanah. Kemudian roh tadi dikembalikan ke kubur. Setelah rohnya sampai di kuburnya, fayatihi malakani, datanglah dua malaikat. Fayujlisanihi, kemudian dua malaikat ini mendudukkan si mayit, didudukkan si mayit tersebut. Fayaqulani lahu, barulah mereka bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Inilah yang perlu kita ketahui di dunia ini, bukan cara dihafal. Tuhan saya Allah, Tuhan saya. Tidak. Kita bisa menjawab ini dengan amal soleh kita. Fayaqulu rabbi Allah, maka orang beriman menjawab, Tuhanku adalah Allah, karena yang ia sembah dan yang ia ibadahi selama dunia adalah Allah. Maka dia dengan gampang menjawab, Tuhanku adalah Allah. Berbanding terbalik dengan orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala atau menyembah hawa nafsunya. Dalam kacamata Islam, seluruh orang itu punya sesembahan. Ada yang menyembah patung berhala, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah hawa nafsu. Seperti orang-orang ateis, itu mereka menyembah hawa nafsu. Sama dengan orang-orang yang ketika dikasih tahu ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan terserah saya. Ketika diajak, Pak, ayo ke masjid, terserah saya, kaki-kaki saya. Bu, mari kita tutup auratnya. Allah mengharamkan perempuan untuk memperlihatkan auratnya. Ini rambut saya, kenapa Anda mengurus rambut saya? Terserah saya. Maka Allah katakan mereka yang seperti ini, yang mengikuti syahwatnya dan mentaatinya dengan penuh, mereka adalah hambanya nafsu. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah nafsunya? Siapa Tuhanmu? Nafsu. Tuhannya adalah nafsunya. Nafsunya mengatakan tikung ke kanan, langsung ditikung. Nafsunya mengatakan jalan terus, tabrak aja, langsung ditabrak terus, digas. Belok kiri, belok. Dia taat 100% kepada hawa nafsunya. Maka mereka itu adalah hamba nafsu, bukan hamba Allah. Ada orang beriman, maka mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat bertanya, "Madinuk, apa agamamu?" Orang beriman yang menjalankan agamanya akan mudah menjawab dini Islam. Agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya, "Ma hadzal rajul alladzi ursila bikum?" Siapa orang ini yang diutus kepada kalian? Maka dia mengatakan, "Huwa Rasulullah." Dia itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad maksudnya. "Wa ma ilmuk?" Dari mana ilmumu? Kok bisa kamu tahu hal itu? Kemudian dia jawab, "Qara'tu kitab Allah." Aku membaca Al-Qur'an. Fa amantu bihi wa saddaqtu. Maka aku beriman dengan apa yang ada di isinya dan aku benarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba Allah menyeru dari langit, "An sadaqa abdi." Hambaku telah berkata jujur. Fafrasuhu minal jannah. Berikan dia tikar, berikan dia kasur dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Kasihkan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah. Bukakan pintu surga untuknya. Fayatihi
min ruhiha wa tibiha, sehingga dia bisa mencium wanginya surga itu. Orang mukmin ketika dikubur itu sudah merasakan wangi sepoi-sepoi dari surga. Kemudian ketika dia sedang dikubur, datanglah seseorang yang berwajah bagus dan berwangi sangat wangi. Dia berkata, "Abshir billadhi yasurruk." Orang tadi yang dikubur ini mengatakan kepadanya, "Berbahagialah kamu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad." Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Maka si mayit berkata, "Man anta?" Kamu siapa? "Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair." Wajahmu ini membawa kebaikan. Fayaqul, dia berkata, "Ana amalu." Aku adalah amal salehmu. "Ana amaluka salih." Kemudian hamba si mayit tadi mengatakan, "Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah." Ya Allah, segerakanlah kiamat, segerakanlah kiamat. Berbanding 360 derajat dengan orang-orang kafir. Ketika malaikat turun ingin mencabut nyawanya, malaikat dari langit berkumpul di sisinya. Kemudian malaikat maut datang mendekat kepalanya, kemudian membentaknya, "Ayyatuha ar-ruhul khabithah." Wahai ruh yang buruk, wahai ruh yang buruk, ukhruji ila suhtin minallah. Keluarlah kamu menghadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kata-kata tersebut, akhirnya ruh di dalam tubuhnya bercerai-berai. Ruh di kakinya tidak sanggup kabur kemana-mana. Kemudian ditarik paksa oleh malaikat. Makanya makanya meninggalnya orang kafir itu terasa sakit, karena ruhnya tidak terkumpul, ruhnya bercerai-berai, namun ditarik paksa oleh malaikat karena ruh tersebut takut ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasihlah dia kain yang kasar, dimasukkanlah ruhnya ke kain yang kasar lalu dibawa ke langit. Ketika menghadap langit pertama, para malaikat kebauan. Ini ruh siapa ini yang bau ini? Kemudian disebutlah namanya dengan nama yang paling buruk ketika di dunia. Kita di dunia dicatat amal buruk, si fulan berdusta, si fulan mencuri. Nama-nama ini terus tercatat di langit. Maka dipanggillah dia dengan sebutan dia paling buruk. Ini si fulan, anaknya si fulan. Kemudian di pintu pertama, para malaikat tidak menggunakan pintu untuknya, dan dia tidak bisa naik ke langit. Kemudian Allah katakan, kembalikan dia ke bumi. Dikembalikanlah ruh tadi ke bumi. Kemudian datanglah dua malaikat yang sama seperti tadi. Ditanyakan, man rabbuk? Orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah tidak akan bisa menjawab meskipun dia menghafal, karena kita menjawab itu dengan amal soleh kita. La adri, saya tidak tahu katanya. Kemudian dicambuk oleh malaikat. Man nabiyuk, siapa nabimu? La adri, enggak tahu juga. Dicambuk oleh malaikat. Ma dinuk, apa agamamu? Enggak tahu juga. Dicambuk oleh malaikat. Kemudian datang, kemudian diperintahkan para malaikat untuk membukakan lubang dari neraka. Akhirnya bau busuknya neraka dia cium olehnya. Kemudian dikasihlah ia tempat tidur dari api neraka yang panas. Kemudian datang seseorang yang berbau, kemudian wajahnya buruk. Ketika ia bertanya, siapa kamu? Orang tersebut menjawab, aku adalah amalmu ketika di dunia, dan bersiaplah terhadap hari yang dijanjikan untukmu. Inilah hadirin jamaah hafizahumullah, tiga identitas kita yang mana harus kita aplikasikan dalam tingkah laku kita, keseharian kita. Kalau tiga identitas ini kita amalkan, kita praktekkan, maka akan tampak jelas siapa orang beriman, siapa orang kafir. Rasulullah SAW suatu ketika di masjid bersama para sahabat lagi kajian. Kemudian masuk waktu sholat, Nabi sholat dengan para sahabat. Ada satu orang yang tidak sholat. Nabi berkata, alasta birajulin muslim, bukankah kamu orang muslim? Kemudian sahabat tersebut menjawab, bala ya Rasulullah, iya Rasul, saya orang muslim. Limana la tusalli, kenapa kamu tidak ikut sholat? Dia jawab, inni shallaitu fi masjidi qaumi, aku sudah sholat Rasul di masjidnya kaum. Jadi dia sudah sholat di rumahnya atau di masjid kaumnya sebelum sampai di masjid Nabi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, idza shallan nas,
fasalli ma'hum wa in kunta qad sallaita. Kalau kamu berada di suatu tempat dan orang-orang sedang sholat, maka sholatlah bersama mereka meskipun kamu sudah sholat. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW memberikan kita informasi bahwa kita itu punya identitas. Ketika kaum muslimin sedang sholat, maka kita sebaiknya juga ikut sholat. Makanya para ulama mengambil kesimpulan boleh sholat meskipun sudah sholat. Kita misalnya lagi perjalanan safar, sudah sholat di luar, masuk ke masjid, orang lagi sholat, maka kita tidak disunahkan juga untuk sholat meskipun kita sudah sholat sebelumnya. Ini menjadi sholat nafilah kata Nabi, sholat sunnah. Agama Islam, hadirin hafizakumullah, itu punya ciri khas, punya tanda, punya kekhususan yang tampak dari masyarakat muslimnya. Para sahabat zaman dahulu itu sangat antusias untuk mengamalkan Islam, meniru Nabi sebisa mungkin. Kalau bisa 100% mereka akan melakukan 100%. Bahkan ketika ada utusan dari orang kafir menemui Nabi Muhammad, itu orang kafir itu bingung melihat yang mana Muhammad itu yang mana. Kenapa orang kafir bingung? Karena seluruh kaum muslimin satu warna, sulit untuk dibedakan. Dia bertanya, ayyukum Muhammad, di mana atau siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Saking tidak bisa membedakan antara muslim dengan muslim lainnya. Bahkan sahabat Ibnu Umar sangat terkenal dalam keantusiasannya untuk meniru Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika beliau dianggap sebagai orang yang aneh, karena kalau beliau berjalan itu beliau menginjak titik tertentu, kemudian menghindari titik tertentu, sampai para sahabat kebingungan. Hai Ibnu Umar, Anda kenapa kok berjalan seperti itu? Kayak milih-milih jalan. Kemudian apa jawaban beliau? La'alla khuffan yaqau ala khuffin. Barangkali atau semoga saja langkahku bisa menepati langkahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu mengingat atau menghafalkan langkah Nabi. Nabi berjalan dari sini, maka beliau berusaha jalan di situ. Padahal ini bukan ajaran syariatnya. Ini hanya sikap Nabi ketika berjalan. Sampai segitunya sahabat Ibnu Umar ingin meniru Nabi. Langkahnya pun ingin dihafalkan oleh Ibnu Umar. Adapun keadaan kita sekarang, hadirin hafizakumullah, banyak kaum muslimin yang kehilangan identitasnya. Banyak kaum muslimin merasa kecil, merasa rendah hati dengan ajaran Islam. Justru mereka merasa bangga ketika bisa meniru idolanya dari orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir makan dengan tangan kiri, mengajarkan kalau memotong daging pakai tangan kanan, kemudian makannya pakai tangan kiri, disendok pakai tangan kiri, maka mereka pun berbondong-bondong meniru ajaran tersebut. Ketika orang kafir memelihara anjing, maka mereka pun ikut ingin melihara anjing. Orang-orang kafir minum khamar, mereka pun ingin minum khamar. Orang-orang kafir memotong rambut dengan gaya tertentu, mereka pun ingin meniru hal tersebut. Kebanggaan mereka bukan lagi ke dalam agamanya, tapi kepada orang-orang kafir tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "La tattabi'anna sunanan min kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh." Kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sampai ketika mereka itu masuk ke lubang biawak, kalian pun nanti akan ikut. Rasulullah SAW telah memberikan sikap yang tegas, yang merupakan contoh untuk kita. Rasulullah SAW paling tidak suka selaras dengan orang-orang kafir, baik itu Yahudi atau Nasrani. Ajaran orang-orang Yahudi, mereka terbiasa atau mereka tidak mau untuk duduk dengan orang-orang wanita yang haid. Ketika wanita haid, maka dalam ajaran Yahudi mereka tidak akan mengajaknya bicara, tidak mengajaknya makan, dan akan dijauhi, diasingkan. Adapun datangnya Nabi Muhammad SAW justru membawa syariat baru. Beliau mengatakan boleh untuk bermuamalah, berinteraksi dengan wanita haid. Hanya satu yang tidak boleh adalah mendatangi kemaluannya. Di luar daripada itu, maka boleh dalam ajaran Islam. Kemudian orang-orang Yahudi
Salat itu melepas sandal. Di zaman Nabi Muhammad masjidnya terbuat dari tanah dan pasir. Maka orang-orang Yahudi kalau salat mereka itu melepas sandal. Maka Nabi Muhammad SAW syariatnya beda. Nabi perintahkan sahabat, "Shallu fi nihalikum." Salatlah kalian menggunakan alas kaki. Maka para sahabat kalau salat itu pakai sandal. Ketika itu masjidnya tanah, hadirin, bukan seperti ini ya. Jangan sampai nanti ada yang pakai sandal salat maghrib di sini, dimarah sama takmirnya. Kalau lagi di perjalanan, kita di perjalanan, maka nggak apa-apa. Atau lagi di kebun, tidak perlu untuk melepas sandal, karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang Yahudi puasa pada Asyura tanggal 10. Ketika Nabi tahu ternyata orang-orang Yahudi puasa tanggal 10, maka Nabi ingin berbeda dengan mereka. Kata Nabi, kalaulah Allah berikan saya kesempatan hidup tahun depan, aku akan puasa 1 hari setelahnya. Tidak mau sama persis dengan orang Yahudi. Kemudian ketika orang-orang Yahudi berkiblat ke Baitul Maqdis, dahulu di awal-awal Islam kita juga berkiblat ke Baitul Maqdis Palestina. Maka Nabi gelisah. Gelisah karena apa? Karena satu arah dengan orang-orang Yahudi. Kita beda agama dengan Yahudi. Kenapa kok kiblatnya sama? Nabi gelisah. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jawab doa Nabi. "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami akan palingkan arah kiblatmu ke arah yang kamu ridhoi wahai Muhammad. Dahulu kita ke Palestina, kemudian diubah ke Masjidil Haram sehingga berbeda dengan orang-orang kafir. Inilah hadirin sikap Nabi Muhammad SAW yang harus kita tiru. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita semua agar percaya diri dan istiqomah dengan ajaran Islam. Jangan merasa kecil hati dengan ajaran Islam, merasa lain, merasa hina di hadapan orang-orang kafir, tapi kita merasa izzah, merasa mulia. Alangkah jauh perbedaan antara orang yang mengenal Allah dengan orang yang berbuat kesyirikan. Jauh perbandingannya, maka jangan sekali-kali kita merasa hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam memotivasi kita supaya kita tidak lemah di tengah-tengah gempuran fitnah orang-orang kafir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, dalam surat Al-Imran ayat 196. Jangan sekali-kali kamu tertipu daya oleh tingkah laku orang-orang kafir di seluruh negeri. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Itu hanyalah kesenangan belaka. Kemudian nanti tempat kembali mereka adalah neraka jahanam wa bi'sal mihad, sebaik-baik tempat kembali. Allah juga berfirman memotivasi kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian wahai umat Muhammad khairu ummatin, sebaik-baik umat ukhrijat lin-nas, yang Allah keluarkan untuk manusia. Dalam surat Al-Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa gelisah, wa antumul a'laun, padahal kalian itu yang lebih tinggi, in kuntum mu'minin, kalau kalian adalah orang-orang beriman. Inilah firman Allah. Harusnya kita bangga dengan ajaran Islam, bukan malah merasa kecil. Bangga dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya hadirin, kemuliaan itu ada di tangan kita, akan tetapi kita justru melirik mencari kemuliaan yang palsu di ajaran umat-umat lain. Meskipun demikian, yang kita nampak hari ini banyaknya kaum muslimin tidak pede dengan ajaran Muhammad SAW. Bahkan kita sudah sulit untuk membedakan ini muslim atau tidak. Sama-sama tidak berjilbab, sama-sama tidak sholat, sama-sama tidak menunaikan zakat. Ini muslim atau orang kafir? Kita semakin susah, semakin sulit untuk membedakan. Adapun orang-orang beriman seharusnya tampak dari tingkah laku mereka. Allah Subhanahu wa taala ketika memotivasi Nabi Musa, ketika berhadapan dengan penyihir-penyihir Nabi Musa, penyihir-penyihir Fir'aun, ratusan jumlahnya membawa ular-ular dari tali-tali yang mereka sihir supaya seperti ular. Maka Nabi Musa muncul sedikit kekhawatiran. Allah motivasi Nabi Musa,
Faqulna la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, janganlah kamu takut, innaka antal a'la, kamu yang akan unggul menghadapi mereka. Dan betul, Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar, memakan ratusan ular-ular dari penyihir tadi. Jika hadirin hari ini orang berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan dengan cara meraup dunia sebanyak-banyaknya, mencari kemuliaan dengan cara meraih kekuasaan setinggi-tingginya, maka kita sebagai orang-orang yang beriman, carilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Siapa yang mencari kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu ada di sisi Allah seluruhnya. Dalam ayat lain, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, dan bagi Allah lah izzah kemuliaan, dan bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang beriman. Ketika terakhir hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar radhiyallahu anhu diundang oleh penguasa Baitul Maqdis ketika itu, di zaman Umar, ketika itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Ketika itu Umar diundang untuk datang dari Madinah, maka beliau datang bersama pelayan yang menaik di atas seekor keledai. Beliau membawa pakaian yang sederhana, kemudian hanya berdua tanpa pengawal berjalan, dan mereka sepakat akan bergantian nanti di perjalanan. Sesekali Umar yang di atas, kemudian pelayannya yang menarik keledai, dan sesekali pelayannya yang di atas, kemudian Umar yang menarik keledai. Qaddarallah, ketika mereka sampai di Palestina berhadapan dengan raja-raja Nasrani ketika itu, qaddarallah, jatah Umar yang menarik keledainya. Ketika ditarik seperti ini, kemudian penguasa pemilik Baitul Maqdis bertanya, siapa ini khalifahnya? Yang mana ini penguasanya? Kemudian ditunjuklah itu yang menarik kendaraan kami. Takjublah mereka. Kemudian orang-orang Islam bertanya kepada Umar, wahai Umar, tidakkah kamu memakai pakaian yang lebih bagus supaya membuat mereka takut dengan kebesaranmu? Maka Umar menjelaskan prinsip yang sangat fundamental dalam agama ini, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah umat yang hanya akan Allah muliakan dengan Islam. Famata ibtaghaina bi ghairil Islam adallana Allah. Dan ketika kita mencari selain di luar Islam, adallana Allah, pasti Allah akan hinakan kita. Kemudian Islam bukan di pakaiannya, bukan di kendaraannya, tapi dalam identitas yang hadir dalam perilaku keseharian. Makannya seperti makannya orang Islam, berjalannya seperti berjalannya orang Islam, pakaiannya kaum muslimin, kemudian tingkah laku kaum muslimin. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah kajian atau tausiah qabla al-iftar singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد